Tolong bilang cinta tidak menjawab, mau bertindak, oh mau bertindak sampai setan berpihak. Selalu terjangkau di mana bukan aku habis ini gak sama-sama unik satu singgahnya akan saja kau memakai foto jangan sampai keluar dari foto dan mengiris di baris di jalan sepasti kau bisa bareng-bareng emak. Karena pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan sosialisasi peran masyarakat dalam pencegahan korupsi di sektor pendidikan. Jadi kita sebagai pelajar supaya kita tahu apa itu korupsi, terus kenapa korupsi merugikan banyak orang, terus dan bagaimana kita bisa mencegahnya mulai dari hal-hal yang kecil di sekolah. Jadi untuk mengefisienkan waktu yaitu kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kakak Intan kepada pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sudah tahu namaku? Kita mulai dari briefing dulu ya. Tadi Kakak Pandi untuk mengefisiensi waktu, saya akan mulai dengan materi pertama. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul peran masyarakat dalam pencegahan korupsi di sektor pendidikan. Oke. Jadi, apa korupsi? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi berupa uang, barang, fasilitas maupun pelayanan tertentu. Bagaimana kita bisa tahu bentuk-bentuk korupsi di lingkungan pendidikan? Yang pertama, dia berupa suap. Suap adalah pemberian uang berupa atau fasilitas untuk mempengaruhi keputusan demi keuntungan tertentu. Contohnya termasuk pemberian imbalan seperti meluluskan siswa walaupun siswa tersebut otaknya atau kemampuan dalam belajar belum sepenuhnya. Jadi suap itu bertujuan untuk mempermudah administrasi atau meluluskan siswa secara ilegal. Yang kedua, gratifikasi yang merupakan pemberian hadiah atau diterima oleh pejabat atau pegawai karena jabatannya. Walaupun terlihat seperti bentuk penghargaan, gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas seseorang dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang. Seperti ketika contoh kecil, ketua kelas dia kan punya jabatan. Jadi dia menyalahgunakan jabatan tersebut seperti dengan menyuruh temannya melakukan tugasnya atau dia suruh beli atau apa. Itu namanya penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Jadi penyalahgunaan wewenang atau jabatan terjadi ketika seseorang menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi, seperti contoh ketua kelas tadi, seperti pengaturan dana sekolah, manipulasi laporan, atau penggunaan fasilitas pendidikan untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, kecurangan akademik. Kecurangan akademik termasuk tindakan yang pertama yang umum di lingkungan sekolah, yaitu seperti mencontek, meluluskan nilai, menciplak tugas, hingga memanipulasi data akademik. Perilaku ini merupakan bentuk korupsi kecil yang jika dibiarkan akan membentuk karakter yang tidak jujur. Faktor penyebab korupsi. Beberapa faktor tersebut ada yang terjadi di diri kita sendiri. Yang umum kita lakukan seperti karena adanya kebutuhan ekonomi. Ketika di kalangan seperti umur yang masih SMP begini, kebutuhan ekonomi adik-adik itu seperti kurangnya uang jajan dari orang tua. Jadi adanya tipuan-tipuan kecil seperti ketika
saya ini mau tambah uang jajan karena hari ini saya mau bayar buku, tapi ternyata tidak, uang yang diminta tadi cuma untuk jajan, seperti itu. Jadi yang kedua adanya kesempatan. Kesempatan itu ketika adik-adik memiliki peluang atau orang tua lemah dan adik-adik itu mulai kayak mama saya mau perlu uang, saya mau bayar ini, atau ada temanku berduka, namanya kesempatan. Yang ketiga keserakahan. Nah ini dia tidak umum di dirinya seseorang, tapi biasanya dia ada di orang-orang tertentu saja, kayak yang kurang bersyukur itu dia akan ada sifat keserakahan. Yang keempat lemahnya penegakan hukum. Umumnya orang itu dididik, memang orang tua didik supaya dia bertanggung jawab, jujur, tapi dengan adanya perubahan atau perkembangan zaman, orang itu atau anak-anak seperti kalian ini itu melemahkan hukum atau penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan korupsi secara kecil. Selanjutnya materi yang ada beberapa. Yang pertama, penurunan kualitas pendidikan karena anggaran tidak digunakan sesuai peruntukannya. Kemudian yang kedua, ketidakadilan akses pendidikan karakter peserta didik karena mereka melihat contoh buruk dari lingkungan sekitar. Dan yang keempat, hilangnya kepercayaan publik terhadap sekolah dan institusi pendidikan. Dan yang terakhir, kerugian finansial negara karena anggaran pendidikan diselewengkan. Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ada beberapa. Yang pertama, penindakan. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Kemudian yang kedua, operasi tangkap tangan. Dan yang ketiga, pemberian sanksi tegas seperti hukum bandara, denda, hingga pencabutan jabatan. Kemudian yang terakhir, penyitaan dan pengembalian aset korupsi. Kemudian di bagian pencegahan ada beberapa. Yang pertama, reformasi birokrasi dan penyederhanaan prosedur. Dan yang kedua, transparansi anggaran dan penggunaan teknologi digital. Penguatan sistem pengawasan sekolah, penerapan sistem merit dalam rekrutmen tenaga pendidikan. Dan yang terakhir, audit berkala oleh lembaga independen. Kemudian yang terakhir, edukasi. Yang pertama, integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum sekolah. Dan yang kedua, pelatihan integritas bagi guru dan pegawai. Dan yang ketiga, kampanye melalui media massa, kegiatan sekolah dan gerakan masyarakat. Dan yang terakhir, penanaman nilai integritas, kejujuran, serta tanggung jawab sadar diri. Kita lanjut ya. Jadi ini adalah kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi, bahwa korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara, masyarakat, dan dunia pendidikan, khususnya sekolah. Di lingkungan sekolah, korupsi dapat berupa suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, hingga kecurangan akademik seperti yang disampaikan tadi. Penyebab korupsi sangat beragam, mulai dari kebutuhan ekonomi, peluang akibat lemahnya pengawasan, hingga sifat keserakahan. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga merusak moral, mengurangi kualitas pendidikan, dan juga menghilangkan kepercayaan publik. Untuk mencegah korupsi dibutuhkan kombinasi tindakan korupsi seperti perbaikan sistem serta edukasi berkelanjutan seperti sosialisasi yang kita adakan seperti ini. Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini agar generasi muda tumbuh sebagai negara atau pribadi. Tadi yang bertanya atas nama siapa? Siap. Jadi di sini saya akan menjawab kenapa korupsi itu bisa terjadi. Di sini korupsi di lingkungan pendidikan yang umum adalah yang pertama suap. Kenapa korupsi terjadi? Karena adanya seseorang atau sekelompok orang yang memberikan suap kepada beberapa
yang pertama itu kebutuhan ekonomi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kebutuhan ekonomi adik-adik itu seperti uang jajan untuk ke sekolah. Karena biasanya orang tua itu kan berbagai tingkatan ekonominya, seperti ketika memang belum ada uangnya atau ada uangnya tapi ada itu masa kurang. Jadi kalau kebutuhan ekonomi itu maksudnya tidak terpenuhi, adik-adik akan memiliki rasa ingin berbohong atau melakukan korupsi. Terus yang kedua adanya kesempatan. Kesempatan itu seperti peluang. Ketika 2 hari dari sini ada duka, orang tua temannya meninggal, mama sekolah menentukan uang sumbangannya 5.000 atau 10.000, tapi ternyata sekolah sudah menentukan berapa jumlahnya, yang penting niatnya. Nah, adik mematok sama orang tua untuk memberikan 5.000. Jadi ketika sampai di sekolah